Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPV TV yang akan membahas alur cerita sinetron Badai Pastikan Berlalu. Ya, sebelum ke pembahasannya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini Pak Diki sangat ketakutan karena Pak Diki ditakuti seseorang misterius. Entah siapa orang misterius itu. Tentunya orang itu ingin menelor Pak Diki. Ya, ternyata yang menelor Pak Diki itu adalah Helmi. Helmi telah kembali dan Helmi telah bangun dari mati surinya. Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana di sini terlihat si Siska lagi sedang makan malam. Dan di situ ibunya Leo mengagum-ngagumi si Tiara. Dan di situ pun terlihat Leo sangat kesal kepada ulah Tiara dan ibunya. Leo pun menahan perasaan yang sangat jengkel kepada Tiara. Leo pun tidak bisa melihatkan kebenciannya kepada Tiara karena takut ketahuan sama Siska bahwa Leo punya hubungan dengan Tiara di masa lalunya. Dan Leo pun takut terbongkar rahasia masa lalunya dengan Tiara. Di situ pun Tiara masuk ke dalam dapur dan berpura-pura untuk mengambilkan sebuah minuman. Dan di situ pun Tiara memasukkan sebuah obat ke dalam minuman tersebut. Dan tak sengaja pembantu yang ada dalam rumah Leo pun melihatnya bahwa Tiara memasuki obat ke dalam minuman. Yang ternyata minuman tersebut untuk Siska. Tiara memasuki obat tidur untuk Siska biar Siska tidur nyenyak. Dan di situ pun pembantu Leo mengatakan bahwa Tiara adalah penjahat kepada Renata. Akhirnya rencana Tiara pun berjalan dengan lancar. Ya, di situ Tiara membawakan sebuah minuman ke depan meja makan dan dikasihi satu persatu yang ada di meja makan, dan Tiara pun mengasihi kepada Siska supaya meminum minuman tersebut diminum Siska. Dan di situ pun Leo tidak mengizinkan Siska minum jus buah itu karena dalam jus buah itu mengandung gula pemanis. Tetapi di situ Tiara memaksa Siska meminum jus tersebut. Kalau tidak diminum jus tersebut akan dibuang Tiara, dan Siska pun punya perasaan bahwa jus yang dibuat Tiara kalau tidak diminum Siska, pastinya Tiara akan tidak menghargai sama Tiara. Akhirnya Siska pun meminumnya jus tersebut itu. Akhirnya Siska pun teler atau mabuk. Untung saja tidak mati suri. Akhirnya datang Leo dan membawa Siska ke kamar dan mendiduri Siska yang telah tertidur itu ke kamarnya. Sesampai di kamar mengantarkan anaknya Tiara ke kamar Tiara. Akhirnya apa yang terjadi di dalam kamar Tiara? Tiara mengunci Leo dalam kamarnya. Akhirnya Leo tidak bisa keluar dari kamar Tiara. Dan Tiara pun memeluk Leo. Tiara pun teringat di masa lalunya yang sering berpelukan dengan Leo. Dan di situ pun Leo marah besar kepada Tiara, dan Leo tidak mau ada yang melihat Leo dalam kamar Tiara. Leo takut kena fitnah.
Akhirnya Leo bisa keluar dari kamar Tiara dan tidak lama juga Tiara mengikuti Leo ke kamar Siska dan di situ pun mereka masih berdebat dan mengatakan kepada Tiara, "Mengapa Siska masih tidur pulas? Pastinya kamu mengasihi obat tidur kepada Siska." Dan di situ pun Siska terbangun karena didorong oleh Tiara. Karena Tiara berantem sama Renata dan akhirnya Tiara bisa memutar balik fakta kepada Renata bahwa Renata yang mengancam Tiara. Tiara masuk ke kamarnya Siska hanya untuk anaknya nangis karena sakit mencari papanya. Nggak sampai di situ ya kejahatan Tiara. Untuk menghancurkan rumah tangga Leo dan Siska akan benar-benar dia jalani karena Tiara ingin memiliki Leo dengan seutuhnya. Tiara akan merencanakan busuknya lagi kepada Leo dan Siska. Mungkin saja Tiara akan menceritakan hubungannya dengan Leo di masa lalunya kepada Siska. Bagaimana kalau terbongkar rahasia hubungan Tiara dan Leo di masa lalunya? Mungkinkah Siska akan menerima Leo yang sudah membohongi Siska selama ini? Ya, dialihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana di sini terlihat Pak Diki yang sedang diteror sama si Helmi. Kali ini Helmi akan benar-benar membunuh Pak Diki karena Helmi sekarang sudah bangkit dari sakitnya. Helmi akan merencanakan rencananya untuk menelor Pak Diki dan dengan cara Helmi pun tidak akan menemui Pak Diki berlangsungan. Helmi akan menakuti Pak Diki. Pak Diki yang tahu Helmi sudah mati dan sekarang Helmi telah kembali. Pak Diki tentunya akan ketakutan kalau melihat Helmi secara berlangsungan. Bagaimana Pak Diki kalau tahu bahwa Helmi sudah hidup lagi? Tentunya Pak Diki akan terkejut dan pastinya akan waspada. Akan ada perkelahian lagi di antara Pak Diki dan Helmi. Tentunya akan seru kisah-kisah selanjutnya. Dan jangan lupa tonton terus Badai Pastikan Berlalu nanti malam. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.